Sahabat-sahabat yang berbahagia, setiap saat kita selalu berkomunikasi. Apakah kita sebagai seorang penjual yang ingin menawarkan barang kita agar kita mendapatkan seorang pembeli, atau kita berkomunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah rahasia komunikasi yang efektif agar komunikasi kita bisa mendatangkan manfaat dan kemenangan untuk bukan hanya diri kita, tetapi juga lawan dari bicara kita. Nah, ada 3 hal komunikasi yang harus kita hindari. Nah, apakah saja itu? Pertama adalah komunikasi yang memanipulasi. Nah, kalau kita berkomunikasi hanya untuk bisa mendapatkan tujuan apa yang kita inginkan, maka kita cuma hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita merusak hubungan kita untuk jangka panjang. Sebagai misal contoh, kalau kita sebagai seorang pedagang, lalu kemudian kita memanipulasi konsumen kita, yang terjadi adalah mungkin dia akan membeli produk Anda. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa dia merasa tertipu karena kita memanipulasinya, maka dia mungkin berikutnya tidak akan membeli kepada Anda kembali. Begitu juga tentang soal hubungan kita dengan sesama kita. Kalau tujuan kita berkomunikasi hanya untuk memanipulasi orang lain, maka kita akan membawa musuh-musuh di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, hindarilah cara komunikasi yang memanipulasi orang lain. Jangan kita berkomunikasi hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi biarlah komunikasi itu win-win. Kita menang dan dia juga menjadi menang. Nah, komunikasi ini adalah cara yang tidak baik untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Nah, komunikasi kedua yang tidak baik yang harus kita hindari adalah komunikasi untuk membohongi. Kalau kita berkomunikasi hanya tujuan kita adalah untuk bisa membohongi orang, supaya kita bisa mendapatkan apa juga yang kita inginkan, maka tentunya kita akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita mungkin akan terlalu sering melebih-lebihkan, menipu, dan mempermainkan kepada orang lain, ya, demi juga untuk mendapatkan hasil apa yang kita inginkan, dan akhirnya membuat orang lain merasa tersakiti gitu, ya, karena kita selalu membohongi mereka. Nah, ini komunikasi juga yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus sadari cara komunikasi kita. Kalau kita tidak jujur, cepat atau lambat orang lain akan mengetahuinya. Dan jangan sampai akhirnya itu akan merusak juga hubungan kita dengan orang lain. Nah, mulailah cara komunikasi kita selalu dengan jujur. Jangan membohongi orang lain. Komunikasi ketiga yang bisa juga merusak hubungan kita, yang harus kita hindari adalah komunikasi dengan pesan ganda. Mungkin kita mengatakan hal yang baik, tetapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan tersebut. Dan ini sering kita lihat, sahabat-sahabatku. Banyak orang, bahkan mungkin pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, ya, pemimpin dan lain sebagainya, dia mampu bisa menasihati orang lain, tetapi dia tidak mampu dengan kelakuan dia, dengan apa yang dia katakan. Apalagi kalau dia sudah berbicara dengan kitab sucinya, ya, dia mampu bisa mengatakan orang harus melakukan demikian gitu. Tapi dia sendiri justru melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang tidak dikatakan. Nah, ini komunikasi dengan pesan ganda. Ya, cara komunikasi ini adalah cuma hanya kita juga menipu orang lain, merusak hubungan kita dengan orang lain, dan orang lain akan melihat kita bahwa kita adalah bukan orang yang mampu bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat yang berbahagia, mulailah kita hindari 3 cara komunikasi yang tidak baik tersebut. Ya, dengan cara kita berbohong, cara kita berperan ganda, dan cara kita berkomunikasi dengan cara memanipulasi. Hindarilah hal-hal tersebut yang bisa membawa kita kepada hubungan yang tidak menjadi lebih baik. Mari kita bangun komunikasi kita agar menjadi efektif dan membawa hasil yang lebih baik. Salam sehat, bahagia, dan beruntung.